Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah menyikapi COVID-19 dengan iman dan data. Firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 30-31. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kisah mengenai 12 pengintai Israel, atau yang saya sebut agen rahasia Israel yang pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, dari 12 orang pengintai tersebut, 10 orang menceritakan kabar busuk dan hanya 2 orang yang memberitakan kabar baik. Nah, bagaimana informasi ke Musa dan Harun bisa berbeda, padahal ke-12 orang tersebut memiliki data yang sama mengenai tanah Kanaan yang mereka intai bersama itu, bukan? Dan bukankah ke-12 orang tersebut membawa hasil tanah Kanaan berupa buah-buahan yang sangat berkualitas? Itu terdapat dalam ayat 23 sampai 26. Nah, inilah perbedaannya, saudara. Yang pertama, 10 orang pengintai mengatakan bahwa orang-orang Kanaan itu sangat kuat pasukannya, benteng-bentengnya kokoh, bangsa kanibal, dan keturunan raksasa, sehingga orang Israel kelihatan seperti belalang saja. Dia 28, 29, 32, dan 33. Sebetulnya pengintai yang lain pun, Yosua dan Kaleb, tidak menyangkal akan hal ini. Tetapi kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang kedua, 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa Tuhan akan membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan memberikannya untuk mereka. Di pasal 14 ayat 8 bagian A. Jadi mereka memang mengakui apa yang dikatakan 10 orang itu. Tetapi mereka punya keyakinan, meskipun faktanya demikian, tapi kita pasti bisa. Nah, di ayat pokok kita, Kaleb mengatakan kita pasti menang. Sedangkan 10 orang pengintai lainnya berkata, kita pasti kalah. Dengan demikian, saudara, perbedaan antara Yosua dan Kaleb dengan 10 orang pengintai lainnya itu ialah soal iman kepada Tuhan. Padahal, saudara, data yang dipegang mereka adalah sama, bahwa negeri Kanaan memang berlimpah susu dan madunya. Ini dibuktikan juga dengan hasil dari negeri itu yang dibawa oleh 12 pengintai tersebut ya. Jadi Kanaan itu memang luar biasa baiknya. Itu terdapat di ayat 27 dan pasal 14 ayat 7 dan 8 bagian B. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang menyikapinya dengan iman, karena untuk masuk ke Kanaan, itu mereka tahu bahwa hal tersebut merupakan tujuan Tuhan yang Tuhan janjikan sejak Israel ada di Mesir. Itu dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 dan ayat 17. Karena tujuan Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian itu yang berkelimpahan, tujuan utamanya adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita perhatikan bagian berikutnya ya. Yuk kita lihat data ya. Data. Tadi kita bicara data yang ada di Alkitab. Nah, sekarang kita lihat data yang lain ya. Kita lihat masalah COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia ini. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini? Nah, marilah kita melihat data dari berbagai sumber media. Kemudian tentukanlah sikap kita dengan pelajaran tentang ke-12 pengintai yang saya bahas tadi. Nah, bagian yang pertama, saya menyampaikan data mengenai angka kasus COVID-19. Per tanggal, hari ini saya rekaman, tanggal 6 Oktober 2020. Nah, yang pertama, itu berasal dari portal Baca Berita atau BABE. Di sana dikatakan, mengenai angka ini yang positif, ini Indonesia ya maksud saya, untuk angka yang di Indonesia, kasus di Indonesia maksud saya,
yang positif itu 311.176, mengalami kenaikan 4.056. Kasus aktif 63.365 atau mengalami kenaikan 91. Yang meninggal 11.374 atau mengalami kenaikan 121. Yang sembuh, perhatikan, 236.437 atau mengalami kenaikan 3.844. Nah, karena saya tinggal di DKI Jakarta, maka saya mengambil datanya, yaitu DKI Jakarta positif itu ada 80.979, yang sembuh 66.230, dan yang meninggal 1.802. Nah, saudara, dari angka-angka tersebut memang semuanya mengalami kenaikan. Tetapi di sini yang harus kita lihat adalah angka kematiannya atau angka kesembuhannya. Saudara, bagi saya di Jakarta, angka kematian 1.802 itu nggak sedikit. Tetapi saya bersyukur bahwa yang sembuh jauh lebih banyak, 66.230 dari 80.979 kasus tadi. Di seluruh Indonesia juga demikian, saudaraku. Yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal, tanpa bermaksud mengecilkan yang meninggal begitu ya. Tetapi ketika kita melihat hal seperti ini, maka berita yang kita terima itu mempengaruhi pikiran kita, dan kemudian tergantung berita mana yang kita dengar. Apakah berita yang menekankan pada angka kenaikan kematian, ataukah angka kenaikan mengenai kesembuhan? Nah, saudara mendengarkan berita baiknya yang mana? Bagi saya, tentu adalah berita yang sembuh dibanding kematian, yang meninggal. Jadi saudara, ini sudut pandang kita mengenai berita yang kita dengar, ya. Lalu menurut Wikipedia, yang kedua, Wikipedia mengatakan Indonesia ada di peringkat 15 mengenai jumlah kematian, dan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara besar di dunia lainnya seperti Amerika Serikat, India, dan Brasil. Semuanya itu di atas 100.000 angka kematian. Bandingkan Indonesia cuma 11.000, artinya nyaris hanya 10% dibanding negara-negara besar lainnya. Nah, kita nggak tepatlah membandingkan korban yang ada di Indonesia, negara yang sangat luas dan besar ini, penduduknya sangat banyak, kita bandingkan dengan Singapura atau Vietnam. Itu nggak tepat. Kita harus head to head-nya dengan negara-negara besar dengan penduduk yang besar juga. Nah, tadi di Indonesia Lawyers Club, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa daerah-daerah mulai mengalami perbaikan, ya, semakin membaik begitu kondisi daerah-daerah di Indonesia. Nah, ini kan kabar baik, saudara. Nah, saudara menanggapinya bagaimana? Apakah masih cemas dengan COVID-19? Fakta COVID-19 ada, tidak bisa disangkal. Korbannya ada, yang meninggal ada. Tetapi jangan lupa fakta nyata. Data mengatakan bahwa angka kesembuhan dari hari ke hari semakin besar. Artinya, saudara, harapan hidup orang yang menderita COVID-19 itu juga semakin besar. Nah, kita berarti harus mempunyai pengharapan. Dari mana pengharapan itu muncul? Karena kita percaya pada Tuhan, kita mengimani Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagian yang kedua, data mengenai pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di masa pandemi. Nah, yang pertama saya menggunakan okeson.com. Nah, ini tertanggal 28 Juli 2020, di mana dikatakan di sana, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia masuk 3 besar negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi di saat krisis. Karena pandemi yang dialami ini, Indonesia justru ternyata mengalami pertumbuhan yang lebih baik daripada banyak negara besar. Indonesia hanya berada di bawah Cina dan India. Nah, saudara, ketika terjadi serangan-serangan luar biasa terhadap pemerintah, ternyata
ya, Badan Dunia itu mengakui bahwa Indonesia ternyata jauh lebih baik mengalami pertumbuhan, ya. Jadi bagaimana kok bisa lebih baik sementara kondisi yang kita alami sekarang ini kita rasakan tidak baik gitu loh. Jadi begini saudara, ini adalah ya yang terbaik dari situasi yang terburuk. Nah, tapi kita bersyukur saudara bahwa ternyata kita yang hidup di Indonesia itu masih jauh lebih baik, jauh lebih beruntung. Dalam hal ekonomi juga ternyata kita masih jauh lebih baik daripada banyak negara di dunia, di mana juga ada banyak orang Kristen di sana. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur akan hal ini, saudara? Nah, yang kedua saya menggunakan kompas.com tertanggal 23 September 2020. Nah, tadi setelah kabar yang luar biasa Indonesia dari peringkat 3 pertumbuhan ekonomi, nah sekarang beberapa bulan, 2 bulan kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonominya akan berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1,1%. Dan hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga 0,6%. Artinya, Menteri Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Tetapi kabar baiknya saudara, bukan hanya Indonesia, tetapi karena pandemi ini global, berarti seluruh dunia juga mengalami resesi ekonomi. Artinya kita tidak sendiri saudara. Dan tahukah saudara bahwa angka-angka tersebut ternyata masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara, termasuk negara-negara yang disebut adidaya, ya, negara-negara yang dianggap sukses dan kaya, ternyata mereka jauh lebih terjerumus dalam hal pertumbuhan ekonomi. Misalkan Prancis itu minus 17%, Inggris 15%, Amerika Serikat 9%, dan Jerman 11%. Indonesia jauh saudara, masih lebih safe gitu, meskipun tidak bagus angkanya. Nah, kemudian sumber yang ketiga saya pakai CNBC Indonesia tertanggal 3 Oktober 2020, jadi baru 3 hari yang lalu. Ya, pada kuartal keempat, tadi Sri Mulyani bilang kuartal ketiga kita akan mencapai kisaran minus 1,7 hingga 0,6%. Sementara pada kuartal keempat Sri Mulyani mengatakan mereka akan mengusahakan negatif teritori tersebut untuk mendekati angka 0%. Para pengkritik, para anti pemerintah, oposisi menyerang habis-habisan. Tetapi saudaraku, kita tidak punya pilihan yang lebih baik. Kita tidak punya opsi-opsi yang jauh lebih baik karena seluruh dunia mengalami ini. Dan kita patut bersyukur Indonesia masih jauh lebih baik keadaannya daripada negara-negara di dunia. Nah saudaraku, mari kita melihatnya dengan benar, ya, bahwa meskipun angkanya minus, tetapi ada usaha. Artinya berarti ada harapan untuk menjadi lebih baik. Nah, kita melihatnya secara negatif atau positif sekali lagi. Nah, dari data-data tersebut saudara, kita orang Kristen harus menyikapinya dengan iman. Keberhasilan di masa depan itu ditentukan oleh iman kita sekarang. Kesusahan yang kita alami ya tidak dapat dipungkiri saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan melindungi kita dari teror COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Tuhan pasti memberi kemenangan, terutama pada pikiran kita, dari intimidasi berita-berita buruk yang kita dengar. Nah, semuanya itu harus diterima dengan iman yang sungguh-sungguh, ya. Dan sekarang saudara, untuk mengatasi ini secara sederhana, ya berarti memang jujur kita harus lebih berhemat dan hidup prihatin. Ya, tapi ingat saudara, masih banyak saudara kita yang jauh lebih prihatin daripada kita. Ya, tetapi kita harus percaya ada masanya kita akan menikmati berkat yang melimpah setelah pandemi ini usai. Itu dapat kita lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 10. Saudaraku, akibat pandemi ini bukan hanya anak-anak Tuhan yang kena dampaknya, ya,
kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Saya pun sebagai hamba Tuhan banyak mengalami kehilangan ya pekerjaan ya dan kehilangan penghasilan, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan keluarga saya ya. Tepat waktunya Tuhan selalu menolong kami. Ya, terakhir saudara, kami belum membayar SPP anak kami selama 3 bulan. Kami berdoa, Tuhan, bukan hanya kami yang butuh untuk membayar, tetapi pihak sekolah pun, terutama para guru juga, mereka gajinya nggak besar. Mereka juga butuh untuk kehidupan mereka. Ini sekolah Katolik saudara. Dan kami berdoa, lalu kemudian minggu yang lalu saya di masa pandemi mendapatkan berkat dan semuanya cukup untuk membayar SPP 3 bulan anak kami, bahkan ada sisanya untuk kami pakai beberapa waktu. Bagaimana dengan esok hari? Gunakan iman lagi saudara, karena saya sangat percaya Tuhan memang bawa kita di padang gurun untuk hidup apa adanya, tetapi selalu ingat ada Dia yang menyertai di padang gurun, dan kita harus senantiasa percaya, berdoa, dan terus mengucap syukur. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan patah semangat, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berpengharapan, karena Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya.